Bagaimana dikatakan bahwa Arab Saudi sangat kesal dengan Israel, Arab Saudi membela Palestina, Arab Saudi mendukung Palestina. Ya cukup berbalik sahabat. Di Arab Saudi ini aturannya atribut segala atribut yang berlogokan Palestina itu nggak boleh di sini. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, dari beberapa komen yang saya baca di dalam konten saya mengenai ditangkapnya WNI yang membawa atribut-atribut Palestina ke Madinah. Jadi ada beberapa komen saya lihat di situ katanya, itu paling sandiwara oten-oten katanya. Jadi orang yang di dalam video itu katanya dituduh orang yang berpura-pura jadi Islam padahal mereka Kristen. Oke sahabat, saya tunjukkan channelnya ya. Nah, sumber video tersebut berasal dari YouTube Kang Irlan. Nah, Kang Irlan ini adalah pembimbing umroh sahabat. Namanya pembimbing umroh sudah pasti muslim dan dia tinggal di Arab Saudi. Dan inilah peringatan dari beliau mengenai pertanyaan-pertanyaan orang-orang Indonesia. Kenapa tidak pernah ngomong-ngomong Palestina, Om? Tidak pernah menceritakan tentang Palestina, tentang keadaan Palestina gitu ya. Jadi di Indonesia ini kita tahu sahabat, kalau muslim seperti diwajibkan harus mendukung Palestina, harus berbicara Palestina. Dan jawaban dari pembimbing umroh tersebut mengagetkan dan banyak komentar-komentar juga di channel Kang Irlan tersebut yang kaget dan terheran-heran karena di Arab Saudi ternyata menggunakan atribut-atribut Palestina itu dilarang, melanggar undang-undang dan tidak diperbolehkan. Jadi kita tonton dulu videonya sahabat ya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan dari para penonton. Kenapa Anda pernah nge-post juga tentang Palestina di media sosialnya, Kang Alman? Iya, jadi gini, kita ini tinggal bukan di negara kita, betul, di mana setiap negara punya aturan sendiri, masing-masing beda aturan. Nah, di Arab Saudi ini aturannya atribut segala atribut yang berlogokan Palestina itu nggak boleh di sini. Nggak tahu kenapa alasannya, saya nggak bisa menjelaskan lebih detail. Itu hanya pemerintah sini yang tahu. Apalagi saya bersama Kang Alman, followersnya kan sudah lumayan banyak dan bukan cuma orang biasa saja yang follow kita, bahkan kita juga dipantau oleh aparat sini ya Kang. Iya. Dan ada kejadian Kang Alman, ada di grup Mutawif rame saat ini, videonya juga ada, bahkan tunjukkan Kang. Jadi ada salah satu jamaah kita Indonesia yang menggunakan atribut dari Palestina. Dengerin ya. Nah, dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit informasi bagi teman-teman kita para mutawif dan juga jamaah umroh. Ya, ada seorang mutawif saat di Madinah, dia membawa jamaahnya ke Masjid Al-Ghamamah. Di Madinah ya. Nah, tetapi dia menggunakan atribut atau syal Palestina, sehingga dia ditangkap oleh petugas keamanan Saudi. Sampai sekarang masih ditahan, masih diproses. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk saat ini di Makkah maupun Madinah dan sekitarnya ya, perhatikan masalah ini penting. Ya sahabat yang terkasih, berbanding terbalik ya dengan berita di media-media televisi Indonesia yang beredar cukup luas seperti ini. Bagaimana dikatakan bahwa Arab Saudi sangat kesal dengan Israel, Arab Saudi membela Palestina, Arab Saudi mendukung Palestina. Ya cukup berbalik sahabat. Jadi kita tahulah media-media Indonesia, media-media televisi kita yang ada di Indonesia ya, kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar sahabat. Karena apa? Ya ini pembimbing umroh loh, mereka berada di Arab Saudi dan sudah memperingati saudara-saudara kita orang Indonesia supaya tidak bereforia tentang Palestina. Jadi sahabat kita lihat dulu ya komen-komennya, cukup lucu karena banyak yang keberatan dan kaget gitu loh. Karena ya kenapa kaget? Ya wajar saja sahabat, karena memang di Indonesia beredar isu bahwa Arab Saudi mati-matian membela Palestina.
Namun dari faktanya ternyata tidak, sahabat. Ya, kita lihat dulu komen-komennya kenapa mereka kaget ya. Kalau kita lihat komen-komennya di sini, sahabat, Arab Saudi tahu kalau tanah Palestina itu milik Israel. Warga Palestina di sana hanyalah pendatang dari Arab, khususnya dari Yordania. Ismail Haniyah, pemimpin Hamas, juga orang Yordania. Tanda ketawa. Ya Rob, semoga Allah melindungi Islam di Palestina, amin. Tanda menangis, sahabat. Ya Allah, lindungilah umat Islam di seluruh dunia, amin ya Allah. Madinah memang tempat berkumpul semua negara untuk beribadah, dan ini dia pahlawan yang berani, Indonesia, biar negara lain peduli membantu memberhentikan peperangan itu. Semoga semua umat muslim Palestina selalu dalam lindungan Allah, amin. Jadi dianggap itu, saudaraku, adalah pejuang ya yang ditangkap itu. Harusnya para pemimpin Arab bersatu untuk membantu Palestina, enggak cuma doa tapi juga pasukan militer, tenaga medis dan lain-lain. Sepertinya beliau ini kesal ya, kenapa kok Arab Saudi melarang orang-orang menggunakan atribut Palestina ya. Nah, ini ada lagi komen, Arab Saudi memang luar biasa, tapi peraturan Arab Saudi selalu jadi tanda tanya yang memang kita nggak akan tahu jawabannya. Semoga Palestina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Innalillahi, semoga Allah segerakan kebebasan Palestina ya. Astagfirullah, ya Allah, lindungilah umat Islam di seluruh dunia, amin. Tanda menangis 3 biji, sahabat. Kita umat muslim harus paham, karena negara Saudi lebih tahu tentang kedua negara tersebut. Jadi muslim Indonesia harus paham dengan syukur ikut. Tolong yang niat beribadah, maka beribadahlah yang khusyuk, niatkan hanya beribadah, berdoa, jangan menggunakan atribut negara yang berkonflik. Terima kasih atas pencerahan dan informasinya, karena selama ini kebanyakan warga net Indonesia asal jeplak and komen juga posting-posting sesuatu yang tidak berimbang antara konflik Palestina versus Israel, dan mirisnya warga minim sejarah konflik itu dan banyak yang sok-sokan. Ya, kita sebagai warga negara yang baik dan cinta damai harusnya hanya bisa mendoakan agar terjadi perdamaian, juga perang berhenti. Negara-negara Islam atau Arab saja yang mengerti hanya bisa berdoa, karena mereka tahu fakta dan sejarah. Nah, ini komennya cerdas ini, sahabat ya. Ya memang doakanlah, nggak usah kita sampai beroforia banget gitu ya. Kalau kita bela Palestina, rasanya kita Indonesia banget gitu. Kalau kita bela Israel, sepertinya kita bukan Indonesia. Ini kan jadi aneh, sahabat. Pasti ada alasan tersendiri bagi Arab Saudi. Semoga negara muslim bisa bersatu untuk berantas kezaliman, amin ya Rob. Budayakan menonton video di YouTube atau dimanapun, tontonlah sampai habis supaya berkomentar dengan bijak, supaya tidak gagal paham. Semoga Palestina dan Arab Saudi selalu dalam lindungan Allah. Ini lagi, jangan sampai orang muslim benci dengan Arab Saudi. Wah, ada lagi di sini, sahabat. Daripada duitnya buat haji atau umroh, mending buat bantu saudara di Palestina, lebih Allah cintai. Wah, berarti Arab Saudi tidak dicintai lagi, sahabat. Nah, ini kan komennya ya bertentangan sekali ya. Ini kan kiblat, saudaraku, kiblat umat muslim. Nah, ini saudaraku, Arab Saudi menjadi negara pertama yang belum lama membuka hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, lalu diikuti Turki. Sebagai umat Islam, saya menyesalkan Arab Saudi lebih banyak berdiam diri ketika rakyat Palestina diperlakukan biadab di tepi barat, kampung pengungsi Jenin, Nablus maupun di Ramallah. Arab Saudi seakan tidak peduli dengan nasib rakyat Palestina yang tertindas dan dijajah Zionis Israel. Ia lebih memilih bersahabat mesra dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Kita salut dan hormat dengan seorang Recep Tayyip Erdogan. Meskipun bukan dari Jazirah Arab, namun ia berani dengan lantang mengatakan bahwa Israel adalah penjajah dan siap mengirimkan tentaranya bila serangan udara brutal Israel tidak dihentikan di jalur Gaza. Tampaknya Arab Saudi sedang mencari muka kepada negara-negara pendukung Israel, terutama Amerika Serikat. Sepertinya sekarang Arab Saudi, Jordan, Mesir dan WA tak malu-malu dengan pengkhianatan mereka terhadap rakyat Palestina. Setiap negara itu punya hubungan internasionalnya sendiri-sendiri dan tidak boleh negara lain mendikte. Sebab pemimpin Arab Saudi saat ini lagi mesra-mesranya dengan Amerika dan sekutunya, menjaga perasaan mereka. Bahkan sekarang di Arab Saudi hampir sama dengan Las Vegasnya di Amerika. Berhati-hati saudaraku Indonesia, tolong dikeluarkan itu orang merak muslim. Jangan harap gara-gara bendera sampai masuk penjara dan jadi ramai di dunia muslim seluruh dunia. Arab tanpa penjajah dari muslim dunia, mana ada pemasukan keuangan. Hargailah sesama muslim.
Betul bang, aku salut ma abang berdua, kalian di Arab harus ikut aturan Arab Saudi, nggak usah dengar komen-komen saudara kita di Indonesia. Ya memang di Indonesia berbeda sekali beritanya sahabat, itu yang menjadi permasalahannya kan. Memang calon-calon pengikut Dajjal itu sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, apalagi di Arab Saudi. Mereka tidak lagi membela Islam. Astagfirullahaladzim. Merasa sedihnya Rasulullah lihat orang Arab tidak pekanya sesama saudara seiman. Jangan sembarangan di negara orang, apalagi di Arab Saudi. Kita cuma orang biasa, jangankan kita, ulama yang kritis pun ditangkap. Sedangkan Arab Saudi dan Israel menjalin kerjasama yang erat. Sungguh tanda akhir zaman. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang Indonesia lebih islami dan lebih manusiawi daripada orang Arab. Makanya kita jangan terlalu berlebihan. Sekarang kebijakan-kebijakan yang diambil MBS banyak menentang dengan agamanya sendiri. Miris akhir zaman. Arab Saudi seperti tidak peduli di dama rakyat Palestina seperti bukan negara Islam. Pejabat Arab sudah lupa daratan karena harta tahta dan hidup enak sudah dibuai dengan kenikmatan dunia. Di Arab pasti dilarang demo, takut ada kericuan, soalnya banyak peziarah. Kalau di AS itu bebas-bebas berekspresi. Masih banyak oknum netizen Indonesia sok pintar. Arab Saudi adalah yang penuh dengan perhitungan. Ada hal yang terpenting memang diterapkan, atau aturan Arab Saudi yang perlu diterapkan. Ya begitulah sahabat yang terkasih. Ya itulah sahabat yang terkasih, bagaimana kita mengetahui semua itu bukanlah omong kosong. Jadi beberapa video yang saya upload mengenai Palestina dan Israel ya memang banyak bertentangan dengan media-media televisi yang beredar di negeri kita. Ya, bertentangan dengan apa yang disampaikan, yang disebarkan oleh media-media televisi di Indonesia. Memang cukup berbeda sih. Dan pernyataan Kang Irlan ini ya memang fakta sahabat, karena beliau ada tinggal di sana dan menunjukkan juga langsung bagaimana di Madinah sendiri tidak diperbolehkan gitu, bahkan bisa terkena pasal undang-undang, dianggap melanggar aturan Arab Saudi kalau memakai atribut-atribut Palestina. Dan jangan heran, mungkin saudara berpikir, wah ini kan kiblat umat muslim, pasti dong dukung Palestina. Belum tentu sahabat, dan ini kita lihat ya memang jelas dilarang sahabat. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua sahabat. Shalom.